Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Salah satu ujian yang pasti diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, karena kehidupan sendiri itu adalah ujian. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana digambarkan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang penuh dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim memasuki usia senja, beliau diuji dengan belum dikaruniai seorang keturunan. Disitulah kemudian cinta Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah diuji oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, ketaatan seorang Siti Sarah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melewati ujian yang luar biasa, akhirnya Siti Sarah menyampaikan kepada Ibrahim, "Wahai suami, aku tahu sebagai seorang istri engkau sangat menginginkan untuk memeluk erat seorang anak, namun aku tidak bisa memberikan keturunan kepadamu. Untuk itu, wahai suamiku, menikahlah engkau dengan Siti Hajar." Dengan perasaan yang sangat berat, Nabi Ibrahim akhirnya menikahi Siti Hajar yang tidak lain adalah budaknya. Allah berkenan memberikan anak kepada Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim kembali diuji dengan kecemburuan yang berlebih dari Siti Sarah. Karena pada dasarnya perempuan itu mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak menderita. Yang kedua, pasti tidak mau untuk diduakan. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan permintaan Siti Sarah untuk membawa pergi Siti Hajar dan Ismail. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim mengajak Siti Sarah ke satu tempat yang hari ini kita mengenal dengan istilah kota Makkah. Maka keberadaan kota Makkah tidak bisa lepas dari Siti Hajar. Di saat itulah kemudian ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dengan anaknya yang masih kecil yang bernama Ismail mendapatkan satu tempat yang sangat tandus gersang, jauh dari kerumunan, tidak ada bahan makanan, bahkan tidak ada air sekalipun. Saat itu Siti Hajar kembali bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah yang kamu lakukan ini semuanya adalah perintah dari Tuhan?" Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam dengan tidak memandang wajah Siti Hajar.
Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Di sini kualitas keimanan Siti Hajar diuji oleh Allah. Dan akhirnya dia mengatakan, wahai Ibrahim suamiku, kalau ini adalah merupakan perintah dari Tuhan, maka aku ikhlaskan engkau untuk meninggalkan kami. Di saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, sebagaimana yang tergambar dalam surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim mengangkat tangan dengan suara yang tinggi. Dia mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi hamba yang bersyukur. Disinilah kemudian kita belajar, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ketika Allah memberikan masalah besar kepada kita, Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari jalan keluar hingga pernah, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas asaddu bala'an? Qala al-anbiya summal amsal fal amsal fayubtala rajulu ala hasab dini fa in kana dinuhu sulban istadda bala'u wa in kana fi dinihi qadutliya ala hasab dini. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisal, kemudian orang-orang yang semisal. Seseorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Di dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna a'dhamal jaza' ma'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya qaumahu ridha wa sahta falahu sah. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhoannya. Siapa yang membencinya, maka dia akan mendapatkan kemurkaannya. Semua manusia pasti diuji, karena kita terlahir sudah sebuah ujian. Hari ini barangkali para santri diuji oleh Allah dengan jarak yang jauh dari orang tua. Di saat kita menginginkan belayan kasih sayang dari orang tua yang kita cintai, tetapi ujian itu datang. Manakala kita harus memantapkan hati untuk menempuh pendidikan, untuk mencari ilmu yang merupakan kewajiban dari agama. Tetapi yakinlah, bagaimana kemudian orang-orang yang mampu melewati ujian itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka saya sering mengatakan, kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan kebesarannya. Nabi Musa alaihissalam mengejutkan Allah dengan keberaniannya memerangi Fir'aun, sampai akhirnya Nabi Musa tersesat di pinggir lautan. Pilihannya hanya dua: kembali dibunuh oleh Fir'aun kalau dia terus masuk ke dalam lautan. Apa yang membedakan antara sikap Fir'aun dengan sikap Musa? Perbedaannya adalah
Sehebat-hebatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara Nabi Musa, selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Dan saat itulah kemudian Allah memberikan kejutan Nabi Musa dengan lautan yang terbelah. Nabi Muhammad SAW mengejutkan Allah dengan hijrahnya. Secara logika, Nabi Muhammad berat meninggalkan kota Mekah karena disitulah tempat lahirnya, keberadaan semua keluarga dan zuriyahnya. Tetapi karena keimanannya, Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Dan akhirnya Nabi Muhammad dikejutkan dengan apa? Dengan perkembangan Islam yang begitu dahsyat di kota Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengejutkan Allah dengan keberanian memerangi Namrud. Dan kemudian Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar oleh Namrud, Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah mengejutkan Nabi Ibrahim dengan api yang tidak panas. Kembali Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya Ismail, dan di situ kemudian Nabi Ibrahim kembali mengejutkan Allah. Kalau ini memang perintah Tuhanku, maka akan aku lakukan dengan menyembelih Ismail. Dan saat itulah Allah mengejutkan Nabi Ibrahim dengan mengganti leher Ismail dengan seekor domba. Maka kejutkanlah Allah dengan ibadahnya, maka Allah akan mengejutkan dengan kebesaran-kebesaran. Maka hari ini para santri, ketika engkau diuji dengan rasa rindu kepada kedua orang tua, ketika engkau diuji dengan perasaan rindu dengan keluarga, yakinlah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ketika seorang keluar meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dalam tanggungan Allah sampai dia kembali kepada orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz
ya rabbal alamin. Allahumma sirf anna wal wabah wal bala wal taghut wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'anil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum